Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Bakul Sabun di sini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar tentang bagaimana cara membuat sabun deterjen atau sabun cair, atau juga yang lain menyebutnya sebagai sabun laundry. Nah, dari video ini nanti harapannya memang agar teman-teman bisa membuat sabun sendiri di rumah, atau bahkan juga bisa dijual di pasaran. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dan juga ilmu yang sudah saya pelajari. Jadi memang di sini saya itu juga sedang merintis ini ya, usaha sabun. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar cara sederhana untuk membuat deterjen. Nah, untuk bahan yang perlu teman-teman siapkan itu ada beberapa. Yang pertama itu ada teks sabun. Jadi ini teks sabun. Kemudian yang kedua sodium sulfat. Terus di sini ada EDTA, pengawet atau ETA orang-orang nyebutnya. Kemudian di sini di jerigen itu ada penghilang noda. Kemudian bahan selanjutnya itu ada NaCl. Nah, nanti fungsinya saya jelaskan satu-satu pas kita pengaplikasian. Kemudian ada pengental. Pengentalnya itu berupa betain, atau di pasaran juga nyebutnya itu foam booster. Kemudian bahan selanjutnya ada parfum, bibit parfum ya. Nah, untuk bibitnya ini terserah nanti mau pakai apa. Kemudian yang selanjutnya itu ada pewarna makanan. Nah, untuk pewarnanya nanti saja. Nah, kemudian itu tadi ini ya, bahan-bahannya ya. Sedangkan alat-alat yang perlu kita siapkan, yang pertama itu ember. Jadi di sini kita pakai ember itu kapasitas berapa ini? 20 liter kalau nggak salah. 30 liter. Kita yang pertama alatnya ember. Kemudian ada tongkat ya. Tongkat ini nanti sebagai pengaduk. Kemudian yang selanjutnya adalah air. Nah, air itu salah satu bahan utama yang harus kita siapkan. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Ini masih agak kotor ya, soalnya tadi bekas bikin hand soap. Untuk langkah awal itu kita masukkan dulu teks sabun. Nah, teks sabun ini merupakan bahan utama ya untuk pembuatan sabun. Kemudian bahan yang kedua, kemudian untuk sodium sulfatnya juga sama, jadi perbandingannya itu 1:1. Nah, untuk takarannya ataupun bahan-bahannya itu memang berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi nanti kalau teman-teman atau yang lain ada inisiatif lain atau mungkin bahannya beda, itu nggak masalah. Ini cuma berdasarkan pengalaman kita. Jadi nggak semuanya sama. Ya mungkin 1-2 tetap ada yang beda. Nah, ini kita masukkan. Jadi
sodiumnya 1, kemudian texaponnya 1. Lalu kita aduk sampai rata. Aduk sampai benar ya, mungkin atau rata. Kita aduk sampai benar rata. Masih ada yang tinggalan, makanya usahakan ini biar semua sampai rata. Nah, kenapa gini nggak langsung kita kasih air? Karena kalau langsung kita kasih air, biasanya kalau nggak bisa tercampur dengan rata, dia itu nanti timbul ini kayak gelembung-gelembung. Jadi texaponnya nggak nyampur. Nah, kalau sudah rata, lalu kita tambahkan pengawet atau EDTA. Pemberiannya itu sekitar ya 1 sendok lah, itu udah cukup. Kemudian kita tambahkan ini apa, penghilang noda. Jadi untuk menghilangkan noda-noda bandel biar bajunya makin bersih, kita tambahkan kira-kira 500 ml, 300 sampai 500 ml. Lalu kita campur, aduk lagi sampai nanti seluruhnya campur rata. Kita aduk yang kira-kira sekitar 2 menit. Kalau sudah tambah rata, bisa tambahkan santannya. Nah, kalau udah tercampur, lalu kita tambahkan air. Kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Kita masukkan air 5 liter. Nah, air yang dipakai itu bisa air sumur, air keran, atau yang paling bagus memang air isi ulang. Misalkan teman-teman nanti pakai air sumur, itu usahakan didiamkan dulu. Jadi didiamkan semalaman agar kotoran-kotorannya nanti bisa hilang, atau bakteri-bakterinya juga agak berkurang. Ditambah lagi, aduk sampai benar-benar campur. Nah, semakin kita aduk, dia nanti teksturnya akan semakin mengental. Jadi yang awalnya tadi encer karena kita tambahkan air, tapi semakin kita aduk nanti dia semakin kental. Dan usahakan teknik pengaduknya itu satu arah. Fungsinya adalah untuk mengurangi timbulnya busa. Jadi kalau kita ngaduknya berlawanan arah, nanti takutnya busanya terlalu banyak yang keluar. Terus kita lagi sampai nanti di takaran 16-20. Tapi nanti sini nanti lagi ini sebentar ya. Ini ada sedikit dulu nanti langsung aduk. Kalau ambil nanti sampai nanti langsung biasanya. Terus ini terus sampai nanti akhirnya kita masih. Nah, kalau sudah tercampur semua, ini nanti kita diamkan dulu kira-kira ya sekitar 2 jam. Nah, jadi untuk pembuatan sabun memang nggak bisa langsung sekali jadi harus 2 kali proses. Baik, setelah kita diamkan selama 2 jam, jadi ini kita buka dulu ya tutupnya. Nah, dia busanya udah mulai berkurang. Nah, kalau udah mulai berkurang, itu kita bisa langsung masuk di step selanjutnya. Nah, pertama kita masukkan dulu untuk NaCl. Ini kita kasih setengah kilo ya kira-kira ya. Nah, setelah kita masukkan NaCl, langsung kita aduk. Nah, NaCl ini fungsinya sendiri untuk mengentalkan. Kalau misalkan teman-teman nggak ada NaCl, bisa juga menggunakan garam dapur, garam yang kasar, garam gasak. Nah, ini udah mulai agak kental ini. Jadi kita campur terus. Nah, kita campur. Nah, untuk kayunya usahakan pakai yang agak besar ya, agak panjang biar
teman-teman juga nggak kerepotan. Kalau pakai tangan sebenarnya juga bisa, tapi nanti takutnya kalau tangannya itu agak sensitif, biasanya nanti dia agak rusak. Nah, setelah dia homogen, langsung kita tambahkan ini dulu pewarna. Nah, di sini kita menggunakan pewarna merah. Nah, teman-teman, nanti untuk pewarnanya kayak gini ya. Saya belinya itu model bubuk serbuk dicampur air sendiri. Nah, kalau teman-teman nanti bisa juga beli itu pewarna makanan. Nah, untuk warna itu nanti bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau biasanya kemudian kalau sudah warna masuk, kita langsung tambahkan bibit parfum. Nah, bibit parfumnya ini kita menggunakan aroma floral. Nah, 15 liter ini tadi kita kasih bibit itu sekitar 50 mili. Nah, tapi ya tergantung teman-teman juga. Kalau mau dipakai sendiri ya bisa pakai yang banyak, tapi kalau dijual ya tetap ada hitungannya. Jadi untuk warna terus aroma parfum itu sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, ini kita campur di sini, kita masukkan, terus kita campur. Kalau memang sekiranya warnanya kurang mencolok, kurang merah, bisa ditambahkan pewarna lagi. Jadi warna itu disesuaikan dengan selera teman-teman semua. Kalau kurang merah ya bisa ditambahkan lagi. Nah, setelah itu setelah semuanya tercampur, teman-teman jangan lupa untuk mengasih pengental. Jadi yang terakhir itu pengental. Nah, fungsi pengental ini, jadi fungsinya itu mengentalkan sekaligus menambahkan busa. Jadi kalau teman-teman pengen busa yang melimpah, bisa menambahkan ini dengan komposisi yang lebih banyak. Nah, semakin diaduk nanti dia semakin kental, karena kan fungsi betain atau foam booster itu selain menambah busa itu juga memang mengentalkan. Nah, untuk tingkat kekentalannya itu juga sesuai dengan selera kalian semua. Semakin banyak pengental yang diberikan itu nanti juga efeknya dia juga semakin kental. Nah, ini kayaknya kurang begitu kental, masih agak encer. Nah, ini kita tambahkan lagi boleh. Jadi disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, ini udah jadi, tinggal kita diamkan dulu. Fungsinya apa? Agar misalkan busa itu kan masih ada agak warna-warna putih, itu agar busanya hilang. Nanti kalau udah hilang bisa digunakan dengan maksimal. Nah, kalau sudah jadi, ini bisa langsung kita packing. Jadi kita masukkan ke jerigen kemasan 5 liter kayak gini. Bentar, saya atur posisi kameranya dulu biar bagus hasilnya, gambarnya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, ini nanti misalkan teman-teman mau menjual, itu bisa dijual di kisaran harga 40 sampai 50 ribu per jerigen.
dengan kualitas yang bagus, busa yang melimpah, terus aroma yang kuat, itu sangat recommended sekali. Kalau rata-rata satu jerigen ini ya untuk rumah tangga itu memang biasanya baru habis sekitar 1 sampai 1,5 bulan. Tapi kalau untuk laundry rata-rata dia 1 minggu itu udah habis. Ya tergantung, kalau laundrynya udah rame kadang 3 hari udah habis. Baik, mungkin cukup itu dulu ya untuk tutorial kita tentang cara pembuatan sabun deterjen atau sabun cuci baju, atau orang-orang juga sering menyebutnya sabun laundry. Nah, ini siapa tahu nanti bisa menginspirasi teman-teman semua. Sangat cocok sekali untuk digunakan sendiri untuk rumah tangga, atau bahkan dijual lagi untuk baik untuk laundry ataupun ke teman-teman yang lain. Oke, itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.